Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Tani? Alhamdulillah baik. Gimana, Mem Gita? Alhamdulillah baik. Gimana nih, Mem Tani? Kita akan melakukan supervisi nih ya besok nih. Berarti hari ini kita akan melakukan pra observasi kelas ya di hari ini ya, hari Senin ya, tanggal 11 September 2023. Besok rencananya akan melakukan observasi di kelas 12 MIA 2 ya, Mem ya? Iya, betul, Mem. Iya, betul. Oke, nah dari observasi ini apa nih yang kira-kira Mem Tami ingin lakukan besok pada saat observasi? Ya, untuk observasi pembelajaran besok saya akan memberikan materi tentang korosi. Nah, dengan model pembelajaran problem based learning terbimbing. Jadi nanti anak-anak akan diberikan LKPD dengan ada permasalahan di dalamnya tentang korosi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nanti di dalamnya sudah ada cara pencegahan gitu, ada artikel juga tentang kehidupan sehari-hari yang isinya tuh tentang, saya mengambilnya ini korosi pada industri minyak dan gas. Lalu mereka bisa membaca di dalam artikel itu juga udah ada sebenarnya cara pencegahannya gitu. Tapi nanti mereka dikasih permasalahan yang lain di dalam LKPD sampai akhirnya mereka menemukan juga nih kenapa sih, ada juga saya bahas tentang perbandingan tembaga dengan besi gitu, mana yang lebih cepat terkorosi, karena hubungannya kan ada dengan materi redox nih, Mem. Nah itu nanti mereka jadi bisa menemukan juga kenapa kok ada logam lain yang lebih mudah terkorosi, ada juga yang tidak gitu. Ya. Oke. Bagus nih Mem Tami nih besok melakukan observasi mengenai korosi tadi ya, Mem Tami ya. Oke, nah tadi kami sudah mengatakan bahwa akan melakukan pembelajaran based learning. Nah, ada nggak tujuan yang lebih spesifik dari pembelajaran yang akan besok dilakukan ini? Ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini pada yang besok akan dilakukan, itu diharapkan siswa setelah belajar dengan menggunakan model problem based learning terbimbing ini, siswa dapat aktif dalam proses belajar mengajar, terus dapat berdiskusi dengan temannya, dapat mengungkapkan pendapat, terus juga mereka dapat menyimpulkan gitu, atau dapat menemukan solusi nih dari permasalahan yang ada dalam LKPD, serta diharapkan mereka dapat mempertanggungjawabkannya, karena nanti mereka akan presentasi dan menjelaskan ke teman kelompok lainnya gitu berdasarkan jawaban yang mereka tuliskan gitu pada LKPD gitu. Untuk tujuan spesifiknya itu diharapkan mereka dapat memahami proses terjadinya korosi. Selain itu dapat mengetahui nih cara-cara pencegahan korosi. Oke. Berarti kompetensi ini itu yang ingin dicapai, yaitu memahami ya proses terjadinya korosi. Baik nih, bagus nih tujuan pembelajaran yang sudah Mem tadi sampaikan sangat detail ya. Nah, Mem ingin mengharapkan berapa nih kira-kira dari tujuan pembelajarannya terhadap murid kita besok yang Mem ingin observasi gitu. Kalau dari diskalakan itu sekitar 1 sampai 10, sekitar berapa yang Mem ingin harapkan? Saya mengharapkan 9, Mem. Oh iya, boleh. Bagus, Mem. Harus optimis ya, Mem. Iya. Bagus. Ya, nah dari yang Mem harapkan dari 1 sampai 10 skalanya yaitu 9, Mem ingin harapkan tercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, area pengembangan apa yang ingin Mem capai terhadap murid Mem yang besok Mem belajar pembelajaran di kelasnya gitu. Ya, area pengembangan yang ingin saya capai gitu pada pembelajaran besok yaitu diantaranya keterampilan mereka dalam berdiskusi kelompok gitu, ketika melakukan pengamatan gitu. Berarti dalam kelompok ya, ya? Karena di dalam LKPD itu nanti mereka juga ada clue-clue faktor-faktor penyebab korosinya gitu. Jadi kan mereka harus dapat mempunyai keterampilan bekerja sama ya dalam mengamati gitu. Nah, selain itu juga mereka nanti akan menyimpulkan kan ya, berarti mereka membentuk keputusan nih untuk menjawab permasalahan yang ada pada LKPD. Berarti diharapkan juga mereka tuh mempunyai
keterampilan dalam menentukan solusi gitu dari permasalahan yang Karena ada. tadi problem based learning tadi ya. Iya. Oke, Nah, oke. selain itu nanti mereka juga akan presentasi. Jadi keterampilan mereka dalam bertanggung jawab terhadap solusi yang mereka tuliskan itu juga ingin saya capai gitu. Oke. Nah, selain itu juga saya mengharapkan pembelajaran ini tuh berdasarkan profil belajar siswa gitu. Berarti sesuai dengan kebutuhan murid ya, Mem. Iya, jadi kan karena mereka sudah pernah saya kasih tes ya tentang gaya belajar mereka, itu ternyata memang dominannya itu visual, banyakan di kelas 12-1 ini, nya 2. Oke. Nah, cuma ada beberapa siswa yang auditori dan kinestetik. Ya. Oke. Bagus nih, Mem nih. Tadi Mem kami sudah mengidentifikasi ya, berarti mengidentifikasi area pengembangan yang ingin Mem kami capai nantinya. Nah, kira-kira dari area pengembangan yang ingin Mem kami capai tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan rencana aksi. Nah, rencana apa dari apa strategi-strategi yang Mem kami sudah siapkan untuk mengembangkan area-area pengembangan tadi terhadap murid dalam pembelajaran besok? Untuk persiapan strateginya, itu saya sudah mempersiapkan pembelajaran berdiferensi konten ya. Oke. Nah, untuk yang berdiferensi kontennya, saya sudah menyiapkan PowerPoint. Oke. Itu di dalamnya berisi gambar. Jadi itu untuk siswa-siswa yang visual gitu. Iya, Semoga iya. mereka dapat menangkap gitu ya. Siap. Memahami pelajaran lebih mudah dengan melihat visual gambarnya. Contoh-contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk siswa yang auditori, nah itu saya juga sudah menyiapkan video pembelajaran singkat tentang korosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari video itu kan sudah ada suaranya ya, Mem. Jadi untuk siswa yang memang belajarnya auditori, mereka bisa menangkap dari suara penjelasannya seperti itu. Nah, untuk siswa yang kinestetik, ini saya juga menyiapkan paku. Nah, paku itu kan logam ya, jadi bisa terkorosi. Nah, saya menyiapkan paku yang belum terkorosi dan paku yang sudah berkarat. Seperti itu untuk yang kontennya. Nah, untuk prosesnya itu mereka sama dapat LKPD semua per kelompok, tapi di dalamnya itu kan sudah ada gambar, mereka bisa akses video melalui barcode gitu. Terus mereka juga bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan yang diberikan pada LKPD gitu. Nah, untuk produknya pun saya memberi kebebasan kepada mereka diputuskan sesuai kelompoknya. Karena ini kelompoknya saya bagi ya, Mem. Tapi ada gabungan memang karena kinestetik dengan auditori kan paling sedikit. Nah, nanti biar mereka yang menentukan sendiri. Saya sudah bilang untuk kesimpulan pembelajarannya boleh mereka membentuk produk gitu, menghasilkan produk. Untuk yang visual boleh dalam bentuk video atau poster gitu. Nah, yang untuk auditori boleh bikin podcast tentang korosi seperti itu. Dan yang untuk kinestetik bisa bikin video langsung mereka membandingkan gitu. Seperti itu, Mem. Oke. Bagus banget nih rencana aksinya Mem kami nih. Nah, dari rencana aksi itu ada lagi kah yang Mem kami ingin lakukan untuk mencapai area pengembangan tadi? Mungkin rencana alternatif atau seperti apa gitu? Itu aja sih, Mem. Itu aja ya. Oke, baik. Nah, ketika sudah merencanakan nih, berarti kan nanti akan melakukan kegiatan itu ya pada saat observasi besok ya, supervisinya. Nah, adakah pihak-pihak tertentu siapa atau dalam menjaga keberlangsungan rencana Mem kami besok itu? Kira-kira Mem kami membutuhkan orang lain kah untuk membantu rencana aksi dalam kegiatan besok? Menurut saya sih belum ya, Mem. Gitu. Menurut saya cukup dari saya saja karena kan besok pembelajaran pun akan direkam ya. Jadi nanti saya akan melihat evaluasinya dari video dan juga nanti anak-anak kan diberikan refleksi ya di akhir pembelajaran. Saya akan melihat refleksi atau respon dari mereka setelah pembelajaran besok dilakukan. Nah, nanti saya akan evaluasi dari dua hal tersebut. Bagus ya. Nah, kalau bisa saya masuk ke dalam pembelajaran Mem kami sebagai observator ya, kira-kira
mengganggu atau tidak ketika saya masuk ke dalam observator, membantu kami dalam mencapai area pengembangan tadi, kira-kira bagaimana? Tidak, memang tidak mengganggu, justru saya ingin tahu nih gitu. Terus saya ingin tahu dari sisi guru lain kan, dari mem kita gitu, bagaimana penilaiannya terhadap pembelajaran saya nanti gitu. Jadi mohon nanti masukannya ya mem setelah Insyaallah besok pembelajaran bareng-bareng nanti berlangsung. sharing ya mem ya. Baik, alhamdulillah. Tapi sudah bagus nih mem nih, rencananya sudah bagus, terstruktur semuanya, ada area pengembangan yang dicapai, strateginya juga sudah ada, kemudian assessment yang mau dilakukan juga sudah ada. Baik nih mem, kami tinggal nunggu aksinya besok ya. Semoga nanti aksinya berjalan dengan lancar ya mem ya. Amin. Nah, baik, ada lagi nggak kira-kira yang tadi kita diskusikan mengenai rencana besok, aksi besok? Menurut saya cukup sih mem. Cukup ya. Baik, kalau begitu kita tutup dulu ya diskusi hari ini. Insya Allah kita bertemu besok pada saat observasi supervisi berjalan dengan lancar, kita semuanya sehat. Terima kasih ya Mem Tami yang sudah sharing-sharing untuk bekal observasi besok. Mungkin seperti itu kita tutup, dan saya mohon pamit ya. Oke, Mem Tami. Ya, sama mem. Assalamualaikum ya Mem Tami ya. Sehat-sehat selalu Mem Tami. Semoga aksinya besok. Terima kasih Mem. Nah, ini kelompok 1 Jabal, Naya, Farha, Asia, ada Firna. Langsung berkelompok ya, sesuai kelompoknya. Iya, sendok ya. Alat makan itu juga bahannya dari logam ya, dan dari logam itu bisa terkorosi. Nah, supaya kalian lebih tahu lagi tentang korosi, yang bergabung dengan unsur besi, sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia yaitu redox ketika bereaksi dengan oksigen. nah, lalu nanti kalian amati LKPD. Ya, Isya coba. Rumusan masalahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke. Berdasarkan wajah di atas, kemukakanlah rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Nah, ini lihat kan apa perbedaan logam tersebut. Nah, kalian lihat juga perbedaannya. Bedanya apa? Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tami hari ini? Alhamdulillah baik mem. Kita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Tami. Keluarga sehat Mem? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Mem ya semua sehat ya Mem ya. Amin. Semoga kita selalu sehat. Amin. Semangat ya Mem ya. Ya Mem, gimana Mem kemarin Mem? Pasca supervisi itu Mem. Tapi gimana? Ada nggak yang Mem Tami rasakan pada saat supervisi kemarin? Untuk supervisi kemarin yang tadi refleksinya ya dari supervisinya kemarin, menurut saya itu untuk bagian waktu, manajemen waktunya itu masih kurang. Ya, karena anak-anak itu harusnya presentasi semua kelompok, tetapi hanya bisa 2 kelompok. Gitu. Kenapa tuh Mem? Mereka agak lama gitu terkendala dalam berdiskusi gitu. Jadi mereka agak lama menjawab LKPD yang diberikan. Gitu. Berarti memang mereka agak lama ya ketika berdiskusi. Apa mungkin mereka terlalu lebar gitu ya? Apa maksudnya panjang mengeksplornya atau gimana Mem? Menurut saya sih karena itu ya mem, pembagian kelompok gaya belajarnya itu kan saya bagi kelompoknya ternyata masih ada yang bergabung karena ternyata di kelas 12-nya 2 itu mayoritasnya itu gaya belajarnya adalah visual. Gitu. Kinestetik ada tapi hanya 2 orang, auditori juga ada cuma 3 atau 4 gitu. Nah, akhirnya yang auditori dan kinestetik ini saya masukkan ke kelompok yang dominan visual. Nah, ternyata
saat diskusi tuh mereka agak lama ya, jadi ya mungkin karena mereka gaya belajarnya berbeda, jadi ada yang fokus lihat di YouTube-nya gitu, ada yang langsung nungguin nulis gitu, jadi itu membuat agak lama gitu saat mereka mengisi LKPD. Oke. Oh, berarti memang Mem Tami kemarin membuat kelompoknya itu masih bercampur ya. Iya. Ya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Ada yang digabung Ada yang visual dengan auditori, Kalau- ada yang isinya visual dengan kinestetik. Oke, karena memang jumlahnya tidak sama Sesuai, ya. ya. Ya, betul betul. Berarti memang heterogen ya Iya. kelasnya Mem Tami kemarin. Ya, nah dari heterogennya murid di Mem Tami kemarin itu, nah itu beranjak dari aspek pengembangan yang Mem Tami kita kemarin bicarakan sebelum observasi itu kan Mem Tami ingin apa ya, pengalaman pembelajaran sesuai dengan profil belajar murid ya, Iya. visual gitu. Nah itu kira-kira aspek itu sudah tereksplor gak sih pada saat supervisi kemarin? Nah, untuk menurut saya untuk bagian media pembelajarannya, untuk yang bagian kinestetik belum. gitu. Karena kalau saya menggunakan media pembelajaran itu kan PowerPoint dan video pembelajaran ya tentang korosi gitu. Oh, oke. Nah, PowerPoint itu kan udah mencukup untuk siswa yang visual ya, dan yang video itu udah mencakup untuk siswa yang auditori gitu kan, ada suaranya. Tetapi untuk yang anak kinestetik ini saya belum menggunakan medianya. Harusnya saya membawa paku, tapi karena belum ada gitu, jadinya saya tidak membawa paku yang padahal contohnya sederhana ya, paku yang belum berkarat sama yang sudah berkarat gitu. Tapi belum, jadi mungkin untuk anak yang kinestetik kemarin belum terlalu explore ya. Oh, baik. Nah, kalau misalkan dari segi aspek pengembangan yang ingin dicapai itu pembelajaran yang sesuai dengan profil murid. Nah, tadi kan kami menjelaskan bahwa belum tereksplor nih yang kinestetiknya. Nah, kira-kira dari harapannya yang tadi belum tereksplor tadi, itu aspek pengembangan yang lain kemarin kami menyebutkan kalau ada kemampuan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang mengambil. Apakah itu juga sudah tereksplor kemarin pada saat supervisi? Kalau yang relasi sih udah ya Mas. Sudah ya. Mereka benar kerjasama, cuma ternyata manajemen waktu mereka juga kurang bagus. Sudah saya manajemen waktu mereka ya. Jadi juga mereka sudah bilang sampai jam segini ya untuk diskusinya, tapi mereka tambahin lagi belum selesai gitu. Untuk kerjasamanya sih mereka tercapai ya, walaupun mereka digabung tapi tercapai, cuma mungkin jadi butuh waktu yang agak lama gitu. Ya. Oke. Berarti manajemen waktu dari kelompok Iya, masing-masing kelompok juga. Ya, oke. Karena mereka kan juga beda-beda belajarnya. Nah, kemudian aspek pengembangan yang selanjutnya kan kemarin pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu gimana nih? Itu juga sudah tereksplor nggak kemarin? Tereksplor sih, saya sudah lihat mereka LKPD-nya untuk di bagian kesimpulan, mereka sudah dapat mengambil kesimpulan, tapi hanya ada beberapa yang mereka belum mengasih solusi gitu. Jadi mereka hanya menyimpulkan dari yang LKPD yang diberikan. Harusnya kan itu ada tersirat ya solusi dari supaya logam itu tidak mudah berkarat seperti apa. Nah, itu ada beberapa kelompok, ada 2 kelompok yang belum menyebutkan cara mencegahnya. Oke. Nah, dari aspek-aspek pengembangan yang dicapai kemarin itu kami sudah aplikasikan ke dalam supervisi itu, kira-kira dari pencapaian yang sudah lakukan itu kalau diintervalkan dari 0 sampai 10 itu kira-kira pencapaiannya sampai berapa? Kemarin kita kan ngobrol 9 ya. Gimana tuh kalau yang kemarin di supervisi? Kayaknya 8 belum ya? 8 ya? Kenapa Men? Kok jadi turun sekarang ya? Kenapa Men? Turun karena ternyata dari waktunya kan tidak sesuai ya, jadi tidak sesuai RPP gitu. Mereka agak molor sedikit. Blocking time-nya gitu. Ya, jadi refleksinya juga tadinya saya ingin mereka sebutkan juga gitu, refleksi yang dari mentimeternya saya sebutkan, tapi jadi tidak bisa, jadi langsung mereka pakai handphone aja, nggak saya sebutkan. Dari waktu kan berarti presentasi juga. Oke. Nah, itu jadi menurun dari range yang kemarin. Kemarin targetnya 9 gitu ya. Iya. Oke, karena blocking time-nya tadi ya. Iya, sama tadi ternyata mereka mengambil keputusan, ada beberapa yang kelompok tuh belum menangkap banget kalau harus sama solusinya gitu selain kesimpulan. Oke.
berarti masih belum menangkap apa hasil dari Iya, diskusi hubungan tadi. dari si kesimpulan tuh sama materi yang diberikan kan harusnya nyambung tuh sama cara pencegahan, harus mereka mengetahui proses korosi, terus kan faktor-faktornya ada, habis faktornya kan mereka harusnya menyimpulkan juga nih cara mencegahnya gitu. Tapi ada beberapa kelompok itu masih belum gitu, belum menyebutkan cara mencegah korosinya. Nah, tadi kemarin kita ngobrol tentang strategi yang akan dilakukan pada saat supervisi itu. Dan kami kemarin apakah dari strategi itu juga memberikan dampak penilaian yang jadi 8 karena ketidaktercapaian strategi tersebut atau bagaimana? Iya, di strategi itu yang belum tercapai untuk yang media pembelajaran, media. untuk yang gaya belajar kinestetiknya. Jadi mungkin gitu. juga mempengaruhi ya Mem, jadinya ke siswa juga kayaknya pengaruhnya itu. Media pembelajaran terkait Untuk kinestetik ya Mem ya. Oke. Jadi gimana tuh Mem? Kalau menyebabkan interval nilai jadi 8 karena memang penggunaan media pembelajaran untuk anak kinestetik yang tidak tercapai, apakah itu menjadi tantangan nih menjadi kami untuk meng-up lagi nilai tadi pencapaiannya supaya lebih baik lagi itu gimana nih? Ya, jadi sih saya jadi berpikir gitu loh, ternyata mungkin butuh kali ya, karena gaya belajar mereka itu kan ada 3 itu yang tadi, jadi mungkin mereka tuh media juga media pembelajaran yang kita gunakan di kelas itu juga harus mencakup gaya belajar mereka mungkin ya. Jadi untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya saya kan materi selanjutnya setelah korosi ini sel elektrolisis. Nah itu kan perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia ya, reaksi kimia. Nah, itu saya inginnya mereka praktikum saja gitu. Jadi biar mereka tahu nih Praktikum ya. benar nggak perubahan dari energi listrik bisa mempengaruhi reaksi kimia yang ada di sel elektrolisis pada larutan elektrolit ya. Jadi saya mau coba terapi nih, karena kan itu melakukan langsung ya, berarti kan cocok nih sama yang kinestetik. Terus untuk yang visual juga sebelum pembelajaran nanti kan saya kasih video singkat yang memenuhi tentang sel elektrolisis. Nah dari video itu kan udah mencakup untuk yang siswa visual juga ya. Untuk Audi juga. Jadi semoga strategi saya selanjutnya seperti itu, semoga aja bisa berjalan sesuai gitu. Oke, bagus nih Mem strateginya untuk tadi yang mengatasi ketercapaian yang belum sesuai dengan harapan tadi ya. Tadi harapannya 9 ya, ternyata ada medianya memang masih Iya, ini ya Mem ya. belum diterapkan yang kinestetik. Iya, bagus tapi memang sudah mulai ada solusinya. Berarti Mem Tami untuk rencana tindak lanjutnya berarti Mem Tami akan melakukan metode praktikum pada materi sel elektrolisis. Untuk materi selanjutnya. Iya, materi selanjutnya sel elektrolisis. Ada elektrolisis. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak Mem? Apa ya tindak lanjutnya lagi? Apakah Mem Tami ingin mendiskusikan atau bagaimana dengan mengenai gaya belajar murid harus bagaimana? Saya mau bagi mereka benar-benar sesuai gaya belajarnya. Gitu. Jadi nanti mungkin kinestetik memang cuma ada 2, auditori 3. Kalau 3 kayaknya untuk praktikum juga sudah cukup ya. Nah, nanti untuk yang visual benar-benar saya coba mereka sekelompok semua gitu. Nah, nanti untuk kinestetik sama auditori saat pelaksananya mungkin akan saya bantu gitu. Mungkin karena kurang orang, tapi saya coba melihat nih nanti hasil belajar gimana kalau mereka tuh benar-benar dikumpulin sesuai gaya belajar mereka sendiri kan gitu. Paling seperti itu. Oke, berarti sebelum mengelompokkan tadi apakah Mem Tami akan melakukan observasi atau wawancara dulu nggak dengan mereka itu? Pak terkait dengan visual, auditori dengan kinestetik. Ini saya dari awal pas sebelum pembelajaran kimia itu memang saya sudah itu memang memberikan tes gaya belajar. Ya, jadi saya punya datanya. Dan saya pun konfirmasi ke anak karena mereka kan pakai handphone ya isinya. Terus langsung saya tanya jawabannya apa di hasilnya. Misalnya visual, terus saya tanya kamu ngerasa seperti itu nggak kalau belajar? Ya Mem, ternyata memang udah saya konfirmasi yang visual tuh emang senangnya lihat gambar gitu. Yang kinestetik emang mereka merasa emang saya sukanya tuh di outdoor Mem langsung gitu, ngeliat langsung, megang langsung kayak gitu. Udah saya konfirmasi gitu. Jadi semoga emang data yang saya punya semoga agak valid lah ya, cukup valid gitu untuk digunakan untuk bagi mereka menjadi pengelompokan sesuai gaya belajarnya.
Iya betul betul betul. Bagus nih tapi sudah punya bekal ya. Jadi tindak lanjut dari kurang tercapaian aspek dengan strategi yang kemarin sudah diterapkan, sudah ada tindak lanjutnya, sudah bagus. Nah, kira-kira kapan nih Mem yang mau dilaksanakan lagi untuk tindak lanjutnya nih kegiatan Pelaksanaannya setelah elektrolysis mungkin pekan depan bisa. pekan depan ya, pekan depan. Oke. Nah, untuk melaksanakan tindak lanjut dari evaluasi kemarin ya aspek dari strategi yang sudah dilaksanakan itu, apakah memang kami butuh bantuan atau butuh pihak lain untuk membantu ketercapaian lagi nih sebagai rencana tindak lanjutnya? Mungkin karena memang kita juga guru kimia ya, nanti saya minta tolong. Iya sama ya. Dan diri saya pas praktikum juga. Iya. Karena nanti kan agak banyak ya, kita kan udah punya tuh alat 5 ya, udah 4 ya, maksudnya yang kemarin ya? Iya, yang kita pakai buat ujian Elektrolisis praktikum. ya, yang kelas 12 Iya, yang pelajaran ini ya. bisa digunakan ya. Iya. Iya betul. Ya, Boleh kita bantuan juga. betul sama-sama bareng-bareng. Iya. Iya betul. Untuk tadi ya mendemonstrasikan. Demonstrasikan juga melihat secara langsung gitu perangkat praktikum. Ya bagus nih Mem, nih udah satu rule nih sudah terstruktur nih yang dari refleksinya kami sudah, kita juga tadi sudah diskusi sudah tahu ya berarti apa aja kemudian tercapai efektivitasan dari strategi yang kemarin kita gunakan untuk mengembangkan aspek-aspek pengembangan itu, kemudian sudah terbentuk juga direncanain memang kami bagaimana caranya untuk mengcover yang belum tercapai itu udah bagus, kemudian rencananya juga pekan depan ya. Semoga nanti rencana untuk pekan depannya berjalan dengan lancar ya Mem ya. Dan mudah-mudahan ini juga jadi pembelajaran nih buat saya nih. Jadi ternyata ketika ada pengelompokan itu memang harus sesuai dengan itu ya Mem ya, Sesuai dengan belajarnya ya, karena nggak bisa ya Mem ya. lebih efektif mungkin ya Mam. Betul. Ya baik. Ya, nah, oke Mem Tamina. Jadi rangkaian mari kita ngobrol-ngobrol bagaimana sebelum observasi ya, itu kemudian observasi, kemudian kita udah selesai nih bincang-bincang untuk pasca observasinya. Gimana perasaan Mem tadi sudah melakukan rangkaian dari observasi, kemudian observasinya, kemudian paskanya, perasaannya apakah kayak menyusahkan atau gimana nih? Kalau saya sih malah ya sempet sih ya pasti ada yang kayak deg-degan mau ditonton nih gitu ya, sama-sama guru kimia lagi. Kalau saya sampai salah materi gitu, salah kasih konsep ke anak kan juga agak gimana gitu. Tapi senang sih karena jadi justru ini menjadi saya tahu nih evaluasi dari saya saat mengajar menjadi digunakan gitu. Justru itu bisa jadi motivasi saya gitu. Untuk saya tahu ke depannya harus seperti apa gitu. Apalagi kan kita juga sama guru kimia ya. Jadi kan tahu gitu kemarin tentang korosi ya, belajar korosi sama anak-anak. Udah benar belum gitu materi yang saya sampaikan seperti itu. Iya. Oke. Bagus banget nih Mem tadi nih. Nanti sama belajar ya Mem ya. Kita kimia jadinya rangkaian tadi ada nggak yang satu yang Mem tadi baru mengetahui hal baru ketika melaksanakan observasi sampai pasca, ada nggak hal yang baru, ilmu baru apa gitu yang tadi baru, apa ada kata-kata baru atau istilah baru dari rangkaian tadi? Soalnya yang menurut tadi hal baru gitu. Yang ini yang ternyata harus ada pengembangan area pengembangan itu harus spesifik gitu loh. Dari tujuan pembelajaran berarti kan diuraikan lagi yang harus lebih spesifik. Itu lagi ke siswanya apa kemananya, maksudnya harus ada kontennya juga ya maksudnya. Paling yang baru kayak gitu dari saya itu. Karena sebelumnya belum gitu. Kita tahunya tujuan pembelajaran sudah kan peserta didik gitu. Tapi kalau di area pengembangan tuh ternyata lebih spesifik lagi kan, dihubungkan sama medianya, mahasiswanya gitu. Oke. Itu yang saya baru gitu. Jadi saya jadi tahu gitu kalau ternyata dalam proses pembelajaran juga ada area pengembangan yang kita tuju gitu.
Iya betul Mem. Jadi memang semua itu didapatkan dari tadi pendidikan guru penggerak gitu kan. Jadi banyak hal-hal baru seperti tadi aspek pengembangan memang harus ada dalam setiap pembelajaran. Jadi memang hal baru yang mudah-mudahan bermanfaat ya buat Bu Tami. Doain juga semoga saya bisa ikut CGP. Amin. Amin 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 amin. Ya, baik Mem Tami, terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu ya Mem. Sama-sama.